Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Francisco Lumban Raja. Di video kali ini aku mau membahas tentang seorang pelajar sekolah internasional di Jepang, warga negara Indonesia yang ditangkap oleh pihak kepolisian di Jepang eh, karena menjual obat-obat berbahaya yang diekspor dia dari Perancis dan Slovakia. Jadi dia dibelinya dari luar negeri, jualnya ke Jepang ya kan. Ini udah berlangsung selama kurang lebih dari Oktober 2024 kemarin sampai dia ketangkap di tanggal 21 Maret kemarin divonis pengadilan. Sekitar 5 bulanan lah dia melakukan itu. Jadi sebelum saya lanjut tentang video ini, saya kasih dulu cuplikan beritanya ya, biar teman-teman juga paham. Oke, selamat nonton cuplikan beritanya. 医薬品医療機器等法違反などの罪で有罪判決を受けたのは、別府市に住むインドネシア国籍の留学生、ベニグノ・アレリプトラ・ペラリングスティ・シスボコ被告21歳です。判決などによりますと、シスボコ被告は去年10月、フランスとスロバキアから危険ドラッグのラッシュを国際郵便を利用して密輸しようとしたなどとされています。大分地裁で開かれた今日の判決公判で、北島誠也裁判官は、自己の性的欲求を満たすためという犯行動機や経緯に組むべき点はないなどと指摘。その一方、反省の態度を示し、薬物を勧めた友人との関係を断つと述べているなどとして、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。弁護側は控訴しない方針です。Oke, kalian udah lihat tadi cuplikan berita dari orang Indonesianya yang namanya tadi Siswoko yang sekolah internasional di Jepang ya kan. Ini suatu hal kebodohan sih, dia berani menjual obat-obatan ya kan tanpa izin, dari dia ngekspor dari luar negeri dijual ke Jepang ya kan. Itu sangat sangat berbahaya sih, suatu tindakan kriminal yang yang udah termasuk kelas kakap sih itu kan. Berani dia menjual obat-obatan tanpa ada surat izinnya kan. Terus dia melakukan itu demi pasangannya, kalau usah nggak jelaskan juga pasangannya itu laki-laki atau perempuan, tapi kayaknya sih mungkin antara kayak sanksinya di agak kegegian deh ya. Nggak ada pula ditaruh foto dia kan, foto tersangka, cuma cuplikan beritanya kan. Kalau udah kejadian gini kan dia jadi rugi kan. Yang paling kasihan juga seperti video-video sebelumnya yang saya ceritakan tentang warga Indonesia yang membuat ulah di Jepang. Yang paling dirugikan banget pasti keluarga yang di Indonesia kan. Udah nama keluarga dia tercoreng. Terus juga kalau dia di penjara kayak gini kan, diponis 2 atau 3 tahun tadi di Jepang ini, gimana keluarganya mau mengunjungi dia kan ke Jepang ini kan. Oke, kalau mungkin keluarganya orang berada mungkin bisa lah, tapi kan dari Indonesia ke Jepang itu kan udah termasuk mahal kan. Untuk tiket pesawat aja pulang pergi terus penginapan hanya untuk datang ke Jepang, untuk mengunjungi dia di penjara ya kan. Itu sih suatu hal bodoh sih. Berani dia melakukan tindakan kriminal kelas kakap di sini, udah termasuk kelas kakap ya. Berani jual-jual obatan juga kayak gini kan. Gitu juga kemarin saya sempat ada salah satu TikTok, ada saya lihat video TikTok dia baru ke Jepang juga sih kayaknya, Kensuse kayaknya ya. Dia berani memposting di TikTok dia itu jasa titip obat-obatan kan. Dia beli obat-obatan dari Jepang ini, dia coba menjual ke Indonesia. Terus saya komen di TikTok dia ya kan. Pertama dia mungkin pas komen saya pertama dia nggak senang kan, dia bilang ini. Terus saya kasihlah gambaran di
komen kedua atau komen ketiga saya bilang tindakan kamu itu termasuk tindakan kriminal. Apalagi nanti kalau misalnya ketangkep di bandara Indonesia kan, Indonesia ini kan sekarang lagi ketat-ketatnya kan menangkap apa kan, kita bawa dari sini di Indonesia itu lagi ketat pihak bea cukainya, apalagi yang dibawa dia obat-obatan dari Jepang ini dalam skala banyak kan, dalam koper kan. Nanti kan dipertanyakan apakah ada surat-suratnya kan, sedangkan waktu itu aja saya bawa mainan aja dalam jumlah banyak, itu aja tertangkap di bandara. Untungnya saya bisa ngurus surat-suratnya. Kalau mainan oke lah, masih bisa ya kan, karena untuk pribadi. Kalau dia membawa obat-obatan dalam jumlah banyak kan, misalnya bebas lah dia apa di bandara, terus dipakai orang-orang yang beli itu, ternyata obatnya ada gak cocok sama yang beli, gimana? Yang rugi siapa? Pelanggan kan, pelanggan otomatis melaporkan ke pihak polisian, dan yang kena dia juga kan. Jadi janganlah coba-coba, saya bilang sama dia, janganlah coba-coba menjual obat-obatan kayak gitu, apalagi kamu masih ada berhubungan dengan Jepang, saya bilang gitu kan. Terakhir dia saya kasih tahu baik-baik, janganlah ini. Terakhir dia bilang, oh yaudah om, makasih ini ya sadar kan, katanya nggak mau lagi ya. Saya nggak tahu kemana kelanjutan di TikTok dia, apakah dia masih buat apa enggak, itu urusan dia. Tapi saya udah nasihatin dia jangan coba-coba jual obat-obatan, itu aja sih. Jadi yang bisa diambil dari pelajaran dari video kasus siapa ini, si Susuoko ini, janganlah coba-coba kita sebenarnya membuka usaha di Jepang ini. Kalau misalnya status kita masih pelajar, masih status magang, atau masih status program Tokuti gini, nggak boleh, karena itu kan yang mengurus visa itu kan pihak perusahaan. Kalau sekolah itu visanya untuk apa, untuk sekolah, paling bisa mungkin part time kerja. Tapi kalau membuka usaha kayak gini kayaknya nggak boleh ya, setahu saya. Kecuali dia ada, kalaupun dia mau buka usaha itu biasanya dia harus buat surat izin lagi. Kalaupun dia mau ngekspor obat-obatan juga harus ada surat izinnya kan, sama kayak di Indonesia juga kan. Kalau misalnya kita bawa obat ke apa, kita harus ngurus surat izinnya di Jepang agar bisa dibawa ke Indonesia kan. Jadi buat teman-teman yang Indonesia, ini sebagai pelajaran buat kita semua. Apalagi teman-teman yang Indonesia mau berangkat ke Jepang, kalau mau membuat kayak gini usaha apapun, cobalah berpikir dulu. Jangan gara-gara pengen kita pengen kita cari punya sampingan, berdampak kepada kehidupan kita yang Jepang ini kan. Kasihan nih, yang kasihan, yang paling kasihan siapa? Keluarga kita di Indonesia kan. Udah kita misalnya ketangkap polisi, di penjara, orang tua nggak bisa mengunjungi, orang tua juga namanya jadi jelek kan di sekitaran lingkungannya kan. Itu sih. Oke, sekian dulu video saya singkat ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke.